Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang tag HTML. Pertama, kita akan pelajari tentang heading. Ini biasa digunakan untuk membuat judul atau subjudul dalam suatu artikel menggunakan tag H, kemudian judulnya, lalu tag penutup H. Jadi ini digunakan untuk membuat heading atau subheading dalam halaman web, di mana X ini itu adalah level heading dari 1 sampai 6. Sebagai contoh, coba tulis ini, kemudian simpan, misalnya diberi nama filenya contoh heading, lalu kemudian nanti diakses melalui browser. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah heading level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan level 6. Jadi semakin besar, ini semakin kecil. Berikutnya, tag untuk pengaturan sebuah paragraf. Jadi untuk membuat paragraf baru, kita gunakan tag P. Seperti ini, tag pembuka, kemudian tag penutup. Jadi digunakan untuk mengelompokkan teks dalam suatu paragraf tertentu. Nah, dalam paragraf ini, dalam tag P atau tag untuk paragraf ini mempunyai atribut alien yang mempunyai nilai, yaitu misalnya left untuk rata kiri, kemudian right untuk rata kanan, center ke tengah, dan justify rata di kiri dan kanan. Jadi untuk mengatur perataan teks, kita gunakan atribut alien. Dan kemudian berikutnya adalah block quote atau kutipan, ini untuk menampilkan kutipan teks. Sebagai contoh, silakan tulis dokumen HTML-nya seperti ini, teksnya bebas. Yang penting ada tag P dengan atributnya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang ini rata kiri dan kanan, kemudian ini rata di sebelah kanan, dan ini yang terakhir yang adalah sebuah kutipan. Berikutnya, tag yang termasuk dalam kelompok font. Font ini untuk mengatur tampilan huruf, kemudian jenis huruf, warna huruf, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan tag font, kemudian face, jenis hurufnya misalnya Arial atau Times New Roman, kemudian size misalnya 7, 10, kemudian color blue. Jangan lupa akhiri dengan font. Jadi tag font ini digunakan untuk mengatur tampilan huruf pada teks. Berikutnya tag B atau tag strong digunakan untuk menebalkan teks.
Berikutnya tag I atau bisa juga tag M, digunakan untuk memiringkan teks atau huruf. Kemudian tag U ini untuk memberi garis bawah. Kemudian S untuk memberikan coretan pada huruf. Kemudian tag big untuk memperbesar huruf atau teks. Kemudian small untuk memperkecil huruf atau teks. Kemudian sub ini untuk membuat subscript, jadi hurufnya berada di bawah. Kemudian superscript, sub, tag sub itu teksnya atau hurufnya ada di atas. Sebagai contoh, silahkan ketik dokumen HTML seperti ini, teksnya bebas, kemudian gunakan tag teks yang sudah dipelajari, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya tag-tags yang bersifat umum. Misalnya jika suatu objek supaya berada di tengah-tengah, kita bisa menggunakan tag center. Kemudian jika ingin pindah baris atau posisinya setelah objek sebelumnya, maka kita bisa gunakan tag BR. Lalu jika kita ingin membuat garis yang memanjang untuk misalnya untuk pemisah, maka kita bisa menggunakan tag HR. Kalau kita ingin mengatur ketebalan, bisa menggunakan atribut size, lalu isi dengan nilai misalnya 2. Berikutnya, jika kita ingin membuat running text, kita bisa menggunakan tag marquee. Kemudian jika ingin teksnya berkedip, kita bisa menggunakan tag blink. Berikutnya tag A, kemudian diikuti dengan atribut red, lalu URL. Ini digunakan untuk membuat tautan antar dokumen HTML atau menuju ke halaman web berikutnya atau tertentu, ataupun URL eksternal ke website yang lain. Kita menggunakan href. Nah, URL ini diisi dengan URL eksternal ataupun halaman web. Berikutnya, kalau kita ingin menampilkan tanda kurang dari, maka kita bisa menggunakan NLT titik koma. Ini lebih dari, kemudian N, kemudian tanda petik 2, register trademark menggunakan nreg titik koma, kemudian copyright menggunakan nkp. Lalu jika ingin membuat spasi, ya terkadang kita membutuhkan spasi, kita bisa menggunakan kode nbsp.com. Nah, kita juga bisa menggunakan tag pre, yaitu digunakan
agar teks yang ditampilkan di browser itu sesuai dengan yang dituliskan pada teks editor. Jadi akan dituliskan apa adanya jika teks berada di dalam tag break. Kemudian tag address, biasanya ini untuk memberikan informasi tentang pembuatan homepage. Kemudian div, kalau div ini semacam layer untuk mengatur penempatan objek, jadi untuk membuat grup objek. Jadi digunakan sebagai layer untuk mengatur penempatan objek dalam web page dengan membagi-bagi dokumen HTML. Jadi kedepannya ini akan banyak sekali berhubungan dengan div. Kemudian ini atribut background, misalnya pada body itu digunakan untuk memberikan background. Jadi background dengan gambar, jadi URL ini diisi dengan URL gambar, baik eksternal ataupun internal. Kalau internal, ya gambarnya harus ada dalam folder tertentu. Kemudian kalau backgroundnya dengan warna, maka atribut yang digunakan adalah bg color. Berikutnya tag special, type-nya bisa horizontal, pilih salah satu, vertikal atau block. Kemudian atur size, width, lebar, height, tinggi, kemudian perataannya. Ini digunakan untuk memberikan celah. Yang terakhir yaitu image. Kalau tag img atau image ini untuk menyisipkan gambar atau menampilkan gambar dalam halaman web. Atributnya kita gunakan src atau search, kemudian isi dengan URL gambar baik eksternal ataupun internal. Kemudian untuk mengaturnya bisa menggunakan width, height, kemudian alt. Ini alt kalau misalnya gambar yang ditujunya tidak ada, nanti akan diganti dengan tulisan ini alt. Jadi img image itu digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam halaman web. Dan beberapa atribut lainnya, misalnya lion digunakan untuk mengatur penempatan gambar, misalnya top, bottom, right, left, middle, dan seterusnya. Kemudian border untuk memberi bingkai. Kemudian space, ini bukan space tapi has space atau horizontal space. Kemudian ini ya has space, kemudian ini v space, digunakan untuk memberi ruang di antara gambar dengan teks. Ya, langsung ke contoh. Silahkan buat dokumen HTML seperti ini. Teksnya bebas. Yang penting masukkan tag H, kemudian ada BR-nya, kemudian ada HR-nya. Kemudian paragraf 1 dengan perataan JustTP. Kemudian di sini ada B-nya, tag U, kemudian tag I. Kemudian untuk menyisipkan gambar, ini internal ya. Filenya, nama filenya harus sama dengan dengan file HTML-nya, dengan file dokumen HTML-nya. Ini yang internal. Kemudian ini paragraf 2 dan seterusnya. Maka hasilnya
kurang lebih jadi seperti ini. Demikianlah tutorial tentang tag HTML yang biasa digunakan dalam dokumen HTML. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.